Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, hari ini kami mewakili BKB semester 4 akan menampilkan drama singkat terkait prokrastinasi menggunakan teknik reframing. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu prokrastinasi. Prokrastinasi diambil dari bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tunda. Tunda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menangguhkan, mengulur waktu, dan tidak segera melakukan sesuatu yang harusnya dikerjakan. Jadi, didapatkan suatu indikator dari prokrastinasi ini adalah salah satunya yaitu sukar mengulur waktu dalam mengerjakan tugas. Baik, kami akan melakukan drama singkat terkait prokrastinasi tersebut menggunakan teknik reframing dan juga konseling kognitif. Baik, selamat pagi. Gimana tugas kalian akhir-akhir ini? Tugas saya kira-kira ini numpuk banget sih Bu, karena belakangan ini saya tuh nunda-nunda tugas gitu. Saya buat tugasnya nunggu mood Bu. Terus kalau Pare gimana? Saya sih Bu, saya udah mengerjakan tugas sih Bu, karena tugas itu adalah kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa ataupun siswa Ibu. Gitu ya. Tadi Ibu dengar Aca bilang nunda tugas karena mood. Jadi Aca itu berpikir tugas itu beban begitu. Iya Ibu, saya berpikir kalau tugas itu beban. Jadi kayak saya ngerasa setiap ada tugas artinya itu kayak mengganggu keseharian saya yang biasanya saya scroll TikTok. Itu jadi keganggu gara-gara ada tugas Bu. Oke, menurut Aca tadi tuh tugas tuh berat karena mengganggu waktu sosial medianya Aca. Kalau menurut Pare sendiri tugas itu apa? Kalau menurut saya Ibu, tugas itu adalah itu adalah kesempatan saya untuk belajar Ibu. Karena dengan mengerjakan tugas itu saya bisa belajar lebih giat lagi Ibu, seperti itu. Oke, menurut Pare tugas itu adalah kesempatan buat belajar. Sedangkan Aca bilang tadi kalau tugas itu adalah beban buat dia. Kalau menurut Aca dari penjelasan Pare tadi bisa diterima nggak kalau tugas itu adalah kesempatan kita untuk belajar? Kalau menurut saya belum bisa nerima sih Bu. Kayak saya masih berpikir kalau tugas itu beban. Saya belum bisa nerima apa yang dipikirin Pare soal kalau dari tugas kita itu bisa mendapat kesempatan lebih untuk belajar kayak gitu Bu. Baik, tadi Aca bilang masih nggak nerima nih. Jadi pernyataan Pare kalau tugas itu adalah kesempatan buat belajar. Kalau Pare sendiri, kenapa sih Pare punya pikiran kalau buat tugas cepat itu bisa menjadi tempat untuk nambah belajar gitu? Oke Ibu, jadi menurut saya kenapa kita buat tugas itu bisa menambah kesempatan untuk belajar, karena kita tuh tidak hanya perlu belajar di kelas saja Ibu, kita juga perlu untuk belajar di luar dari kelas untuk menambah pengetahuan kita, seperti itu. Dan tugas itu nggak jadi beban buat saya Ibu, karena jika kita sudah selesai kerjaan tugas, kita juga bisa melakukan aktivitas lainnya seperti main sosmed lah ataupun bantu orang tua, seperti itu Ibu. Oke, baik, terima kasih Pare penjelasannya. Nah, kalau Aca sendiri nih, tadi kan Aca bilang kalau tugas itu menunda waktu Aca untuk main sosmed gitu ya. Sedangkan Pare sendiri bilang setelah mengerjakan tugas, kita bisa melakukan hal lainnya. Kalau menurut Aca sendiri, setelah pernyataan Pare tadi, setuju nggak kalau tugas itu bisa dikerjakan lebih cepat dan tidak nantinya menunda waktu untuk main sosmed Aca? Iya juga ya, tapi tetap aja nggak sih Bu, jadi kayak kepotong yang harusnya bisa 5 jam jadi 3 jam misalnya kayak gitu. Tapi bener sih juga dibilang sama Pare, ya mungkin nantinya kita bisa buat maksudnya nantinya kita bisa nge-scroll sosmed setelah tugasnya jadi. Oke, dari pernyataan Aca tadi Ibu dengar Aca udah mulai sadar nih gitu perbedaan dari menunda tugas dan enggak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau misalnya Aca udah menyelesaikan tugas nih secara cepat, apakah kemungkinan besar
waktu untuk bermain sosmed itu lebih lama kalau tugasnya cepat diselesaikan. Jadi setelah mendengar pendapat Fahri dan apa yang dikatakan ibu, benar juga sih. Kayak kita kalau misalnya tugasnya cepat, lebih lama juga kita bisa main sosmed. Tapi itu kayaknya bakal susah buat saya dulu di awal-awal. Karena kan yang dari awal kebiasaan saya buruk, terus saya mau berubah menjadi lebih baik, itu pasti butuh proses. Tapi saya akan tetap mencoba sih, Bu. Oke, bagus banget Aca. Jadi argumen Aca tadi bilang kalau akan dicoba nih. Nah, sekarang Ibu mau nanya, Aca bakalan mulai dari mana dulu untuk mengerjakan tugasnya? Mungkin dari deadline yang dekat atau dari tugas yang gampang dulu, Bu, saya mulai kerjain. Baik, nah setelah ini Ibu harap setelah melakukan semuanya dan Aca bisa mempraktekannya, Ibu harap Aca itu bisa berpikir kalau tugas itu bukan beban lagi seperti yang dikatakan Fahri tadi, tapi kesempatan kita untuk belajar. Baik, demikianlah drama singkat kami terkait konseling kognitif menggunakan teknik reframing terkait prokrastinasi tadi. Jadi, kami dapat simpulkan bahwa teknik reframing tadi dapat membantu konseli melihat masalah itu dari sudut pandang yang baru, tidak hanya dari sudut pandang diri sendiri namun juga sudut pandang yang lain, sehingga pikirannya menjadi lebih positif dan perilaku menunda juga dapat lebih berkurang. Sekian dari kami. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.